Cinema Channel, kumaha damang cu. Dari dulu itu sebenarnya mah udah pengen reka film ini, cuman ragu aja gitu, aing teh takut merusak kekerenan film ini. Tapi karena diri ini sudah cukup mumpuni dan pantas, akhirnya today Mimin akan merekap sebuah alur film yang berjudul Aquaman rilisan tahun 2018. Karena Mimin gak mau kelamaan, jadi langsung aja kita masuk ke alur ceritanya, let's go! Pada tahun 1985 di Maine, seorang penjaga mercusuar bernama Thomas Curry menemukan seorang wanita tergeletak tak sadarkan diri. Ketika dicek, tubuh wanita itu penuh dengan luka yang kemudian Thomas pun membawanya ke rumah. Tapi ketika sudah sadar, wanita tersebut malah berusaha untuk menyerang Thomas. Namun karena kondisi tubuhnya belum sepenuhnya stabil, akhirnya wanita itu pun kembali pingsan. Singkat waktu, pagi pun tiba. Luka yang ada di tubuh wanita juga sudah disembuhkan oleh Thomas. Mengetahui jika si wanita bukan berasal dari dunia yang sama seperti dirinya, Thomas dengan sabar mengajari si wanita caranya meminum teh. Hingga mereka pun akhirnya berkenalan dan nama si wanita adalah Atlana, Queen of Atlantis. Atlana, Queen of Atlantis. Seiring berjalannya waktu, mereka akhirnya saling jatuh cinta dan memiliki seorang putra yang mereka beri nama Arthur Curry. Suatu hari, ketika Atlana sedang mendongengkan sebuah kisah tentang Atlantis dan bumi kepada Arthur, tiba-tiba ternyata mereka adalah pasukan yang dikirim oleh King Orpheus untuk menjemput Atlana agar kembali lagi ke Atlantis. Ternyata Atlana ini kabur karena ingin menghindari dari perjodohannya. Dengan sekuat tenaga, Atlana berusaha mengalahkan semua pasukan menggunakan trisulanya. Lalu setelah itu, dengan berat hati ia memutuskan untuk pulang ke Atlantis dan berjanji akan kembali nanti setelah semua keadaan kembali aman. Beberapa tahun kemudian, kini Arthur yang sudah semakin besar pergi studi tour bersama dengan rombongan sekolah ke Boston Aquarium. Ketika Arthur sedang berbicara dengan ikan-ikan di akuarium, dua temannya langsung membuli. Mereka menyebut Arthur sebagai anak yang aneh sembari memojokkannya, sampai tiba-tiba hiu itu terus menabrak-nabrak kaca sampai membuatnya hampir pecah agar semua orang menjadi takut. Arthur yang ternyata menuruni kekuatan ibunya pun mulai menenangkan ikan-ikan itu dan membuat semua orang yang melihatnya terkejut dan tidak percaya. Lalu inilah Aquaman. Di masa sekarang, beberapa bulan setelah invasi Steppenwolf, sekelompok perompak yang dipimpin oleh Jesse Kane mencoba membajak kapal selam milik Angkatan Laut Rusia. Setelah anaknya yang bernama David membunuh kapten kapal, Jesse memberikan sebuah pisau belati yang pernah dipakai oleh kakeknya David waktu Perang Dunia Kedua. Tapi tidak lama setelah itu, Aquaman datang menabrak kapal tersebut lalu mengangkatnya ke permukaan. Dirinya lalu langsung menyerang para perompak, menghajar satu persatu dengan tangan kosong. Setelah itu, Aquaman bergegas menyelamatkan tawanan yang merupakan pasukan Rusia. Tapi selama proses evakuasi tersebut, tiba-tiba Aquaman diserang oleh David Kane. Keduanya pun terlibat perkelahian yang tentunya ini merupakan pertarungannya sepele untuk Aquaman. Melihat anaknya tidak berdaya, Jesse datang dan langsung menembakkan senjatanya hingga membuat Aquaman terpental cukup keras. Tapi ternyata Aquaman masih bisa bangkit dan kembali menyerang. Saat Aquaman akan pergi, Jesse kembali menembakkan senjatanya tapi malah membuat dirinya sendiri tertimpa torpedo kapal. David yang tidak bisa membantu ayahnya berusaha meminta tolong kepada Aquaman. Tentu saja Aquaman menolak dia lalu pergi sambil membawa pasukan Rusia yang terluka. Sedangkan Jesse yang sadar dirinya tidak akan selamat menyuruh anaknya itu untuk pergi. Tapi karena David sangat keras kepala, Jesse terpaksa menggunakan bomnya dan menyuruh anaknya itu pergi untuk membalaskan dendamnya kepada Aquaman. Yap, Aquaman yang kita lihat sekarang adalah Arthur, anak dari Thomas Curry dan Queen Atlana. Selesai melakukan tugasnya, Aquaman kembali ke daratan untuk menemui sang ayah. Dirinya kemudian ditraktir sang ayah untuk minum.
Dan di waktu yang sama, sebuah siaran televisi menayangkan berita tentang aksi penyelamatan Aquaman kepada kapal selam Rusia. Melihat itu, ayah sangat bangga dan percaya jika suatu saat nanti Aquaman pasti bisa menyatukan dunia Atlantis dengan dunia manusia. Sementara di Atlantis, Orm, anak dari Queen Atlanna alias saudara tirinya Arthur, berupaya meyakinkan King Nereus dari Sable untuk membantunya menyatukan Atlantis dan menyerang dunia permukaan karena mereka kini sudah kelewatan dengan merusak lautan. Tuh, dengek tah, tong buang-buang sampah di laut lah. Di sini King Nereus berpikir tujuan Orm melakukan semuanya karena dia ingin dinobatkan sebagai penguasa laut. Padahal kedudukannya belum kuat mengingat ada Arthur yang juga anak dari Queen Atlanna. Ketika perdebatan sedang terjadi, tiba-tiba sebuah kapal selam Rusia yang lain datang menyerang mereka. Setelah menyelamatkan King Nereus, Orm dengan cepat bergerak untuk menghancurkan kapal tersebut dan berkata kepada King Nereus jika bukan dia yang memulai peperangan, tapi memang perang sudah dimulai. Di sisi lain, David yang masih menahan amarah kepada Aquaman didatangi oleh pasukan Atlantis yang membawa pesan dari Orm. Mereka ternyata sudah terlibat kesepakatan di mana kapal selam yang tadi datang adalah kiriman dari David sendiri untuk membuat King Nereus semakin percaya jika manusia telah memulai peperangan. David lalu diberi upah yang cukup banyak. David sebenarnya menginginkan Aquaman, namun karena dia tidak digubris, Orm pun pergi begitu saja. Kembali lagi ke Aquaman dan ayahnya. Malam itu Aquaman berniat pulang karena ayahnya sudah sangat mabuk. Tapi tiba-tiba Mera, anak dari King Nereus, datang menemui Aquaman dan mengajaknya untuk kembali ke Atlantis dan menghentikan Orm. Mera meyakini jika Aquaman punya hak sebagai King of Atlantis, sebagaimana diyakini juga oleh Vulko yang tak lain adalah penasihatnya Queen Atlanna. Tapi sayangnya Aquaman menolak sambil mengancam, jika Orm datang menyerang maka dia akan membunuhnya sama seperti ibunya dulu yang dia anggap telah dibunuh oleh Atlantis. Saat dalam perjalanan pulang, Aquaman terkejut ketika datang sebuah tsunami yang sangat besar. Dari hal tersebut, dia pun harus kehilangan sang ayah yang terbawa arus besar. Beruntung Mera datang lalu langsung mengendalikan gelombang itu dan menemukan ayah Aquaman. Lalu karena tak kunjung sadarkan diri, Mera pun menolongnya sampai ayah Aquaman sadar. Mera sangat yakin jika gelombang ini bukan sebuah bencana alam, melainkan perbuatan dari Orm. Dan karena kerusakan yang ada sudah sangat parah, Aquaman pun setuju untuk ikut bersama Mera menuju Atlantis dan menghentikan Orm. Sebelum berangkat, Aquaman sedikit menceritakan dirinya yang dulu pernah diajari oleh Vulko bagaimana caranya beradaptasi dengan ekosistem laut. Dulu Vulko juga pernah berkata jika dia akan membawa Aquaman kepada ibunya, tapi setelah waktunya sudah tiba. Menggunakan kapal milik Mera, mereka berdua pun berangkat menuju Atlantis melewati jembatan peninggalan dunia kuno. Singkatnya, sampailah mereka di markas Mera di dasar laut. Markas itu juga diberi udara agar bangsawan saja yang bisa masuk, karena hanya bangsawanlah yang bisa bernafas di air dan udara. Di sana, Aquaman disambut oleh Vulko yang berkata jika gelombang besar yang terjadi itu bukan peperangan, melainkan hanya peringatan saja. Dan cara untuk menghentikan Orm adalah dengan menyingkirkannya. Vulko lalu memberi petunjuk tentang keberadaan Trident of Atlan atau artefak ajaib yang dulunya milik penguasa pertama Atlantis, yang ditempa dengan baja Poseidon dan diberkati kekuatan untuk memerintah laut. Vulko lalu membawa kita flashback ke masa sebelum keruntuhan Atlantis, di mana semuanya masih hidup makmur dan bahagia. Tapi karena beberapa orang terlalu berambisi dan haus akan kekuatan, Atlantis pun ditenggelamkan oleh samudra. Tapi setelah kejadian itu, bangsa Atlantis ternyata mampu berevolusi dengan bisa bernafas di dalam air, sedangkan Raja Atlan pertama pergi mengasingkan diri bersama Trisulanya. Vulko lalu menyerahkan sebuah benda kuno berbentuk tabung yang ditemukan oleh tim arkeolognya kepada Aquaman, dan memintanya untuk membuka isi rekaman yang ia yakini adalah pesan dari Raja Atlan serta letak dari Trisula Keramat. Karena ada tanda kerajaan Diserter di tabung itu, Vulko menyuruh Aquaman untuk pergi ke sana. Tapi ketika Aquaman akan mengambil tabung tersebut, tiba-tiba pasukan Atlantis menyerang mereka.
Tidak ingin kedok mereka ketahuan oleh Orm, Vulko menyuruh Mera untuk bersembunyi dan membiarkan Aquaman bertarung dengan pasukan Orm itu. Mera dan Vulko akhirnya berhasil kabur tanpa ketahuan. Tapi Aquaman yang tidak mampu menyerang lagi akhirnya ditangkap. Aquaman kini dirantai dan dihadapkan langsung kepada King Orm. Karena sudah muak dan ingin segera menyelesaikan semua masalah ini, Aquaman pun menantang Orm untuk bertarung dan jika dia menang maka peperangan antara dunia permukaan dan Atlantis harus dihentikan. Mendengar itu, Orm sangat senang dan langsung mempersiapkan Ring of Fire atau medan pertarungan untuk memperebutkan tahta kerajaan Atlantis. Sebelum pertarungan berlangsung, Vulko sempat memarahi Aquaman karena berani-beraninya dia menantang Orm yang telah terlatih menjadi prajurit terbaik. Aquaman yang juga merasa telah diajarkan bagaimana menjadi prajurit terbaik pun tidak mempermasalahkan itu dan akan tetap melanjutkan pertarungan. Di sisi lain, Mera yang sejatinya sudah menjadi tunangannya Orm diberi gelang peninggalan Queen Atlanna sampai kemudian Aquaman datang dan pertarungan pun dimulai. Menggunakan trisula peninggalan ibunya, Aquaman berusaha melawan Orm yang memanglah seorang prajurit terbaik. Akhirnya, setelah beberapa kali diserang dan terlempar ke sana kemari, trisula milik Aquaman akhirnya dihancurkan oleh Orm. Lalu di detik-detik terakhir, ketika Orm akan mengeksekusi Aquaman, Mera datang menyerang lalu membawa Aquaman kabur bersamanya. Merasa sakit hati dengan pengkhianatan yang dilakukan oleh Mera, King Orm pun langsung menyuruh pasukannya untuk mengejar mereka. Setelah bersusah payah menghindari serangan pasukan Orm, kini Mera dan Aquaman harus berhadapan langsung dengan Orm yang membuat kapalnya jatuh ke lava. Orm kira mereka telah tewas, tapi ternyata Mera dan Aquaman telah pergi sebelum kapalnya jatuh. Menggunakan kekuatan Aquaman yang bisa berbicara dengan hewan laut, Mera dan Aquaman pun bersembunyi di mulut ikan paus sekaligus meminta tumpangan untuk pergi ke kerajaan Deserter tempat tujuan mereka. Singkat cerita, mereka tiba di daratan dan langsung naik pesawat untuk sampai di lokasi kerajaan Deserter yang letaknya ada di tengah-tengah Sahara. Tanpa mereka tahu jika ternyata Orm telah memberi pelacak pada tubuh Mera yang membuat keberadaan mereka telah diketahui. Ketika Orm akan mengumpulkan pasukannya untuk menangkap Aquaman dan Mera, King Norus memperingatkan Orm untuk tidak menyakiti Mera, atau kalau tidak, koalisinya akan berakhir. Selain mengerahkan pasukannya, Orm ternyata kembali menemui David untuk membuat kesepakatan. Karena Orm tidak bisa mencari Aquaman di daratan, dia menyuruh David untuk menangkapnya, tentu saja membekalinya dengan peralatan perang Atlantis. Menerima tugas untuk membunuh Aquaman, David sangat bersemangat dan langsung kembali ke markas untuk memodifikasi peralatan perang yang diberikan oleh Orm. Sementara itu, Mera dan Aquaman akhirnya menemukan titik di mana kerajaan Deserter berada. Tapi ketika si pilot akan mencari tempat landing, tiba-tiba saja Mera dan Aquaman terjun tanpa menggunakan parasut. Dengan bekal GPS Atlantisnya, mereka berdua terus berjalan sambil terus berdebat tentang kelakuan manusia yang suka merusak ekosistem laut. Lalu karena tak kunjung menemukan apa yang mereka cari, Aquaman langsung membuang GPS milik Mera, tapi kemudian dirinya terperosok. Mera pun langsung menyusul Aquaman dan sampailah mereka di kerajaan Deserter yang sudah punah. Tiba di suatu ruangan, Mera langsung meletakkan tabungnya tapi sayang tidak terjadi apa-apa. Aquaman pun berkata tentu saja tidak bisa karena alat itu terakhir digunakan sebelum Sahara menjadi gurun. Dari perkataan Aquaman, tiba-tiba Mera berpikir jika mungkin tabung itu hanya memerlukan sedikit air, maka dari itu dirinya pun langsung mengambil air dari keringat Aquaman lalu diteteskan ke tabung tersebut. Dan benar, seketika mesin bergerak dan muncullah pesan holografik dari Raja Atlan. Raja Atlan mengatakan jika ingin mendapatkan Trident of Atlan, maka mereka harus pergi ke ujung dunia dan laut tersembunyi. Dengan melihat dari dalam botol untuk jalur petanya, tapi hanya bisa dilihat dari tangan Raja Sejati. Belum paham apa yang dikatakan oleh Raja Atlan, hologram itu hilang dan Mera langsung menghancurkannya agar tidak ada satupun yang tahu. Lalu, tepat di bawah mereka ditemukan botol berisi kertas yang ternyata adalah peta menuju lokasi mereka selanjutnya, yaitu Sisilia, Italia. Di dunia bawah air, terlihat Orm datang ke kerajaan Fisherman untuk mengajak bernegosiasi dalam menyerang daratan.
Tapi karena King Fisherman menolak, saat itu juga keduanya bertarung dan King Fisherman pun dibunuh oleh Orm. Kemudian Orm menyuruh sang pewaris untuk mengumpulkan pasukan dan akan memulai penyerangan ketika dia berhasil mengumpulkan kerajaan yang lain. Tiba di Sisilia, Italia, Mera sangat kagum dengan peradaban manusia di sana. Dia menikmati berbagai hal di sana dan sedikit menghibur anak kecil menggunakan kekuatannya. Selanjutnya, mereka kembali mencari petunjuk di mana laut tersembunyi, menggunakan botol yang mereka temukan dan arahan dari patung Romulus yang tak lain adalah raja pertama Roma. Aquaman pun menemukan lokasi disembunyikannya Trident of Atlan. Tapi tiba-tiba Black Manta alias David muncul menyerang mereka. Dibantu oleh pasukan Orm, dia langsung menyerang Aquaman tanpa ampun. Pertarungan kali ini cukup membuat Aquaman kewalahan, tapi dia terus berusaha melawan dibantu Mera yang melawan pasukan Orm yang lain. Setelah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, akhirnya Aquaman berhasil menghempaskan David, tapi sialnya dia harus mendapatkan luka yang cukup serius. Mera yang juga berhasil menyerang pasukan segera menghampiri Aquaman sembari merusak GPS yang ternyata berasal dari gelang pemberian Orm. Singkat cerita, Aquaman pun sadar dari pingsannya dengan luka yang sudah diobati oleh Mera. Dalam perjalanan tersebut, Mera juga mengatakan bahwa sebenarnya lokasi Trident of Atlan sendiri berada pada kerajaan Trance, monster yang katanya telah membunuh Queen Atlana. Tapi dalam perjalanan tersebut, Aquaman sempat menyerah dan merasa tidak pantas menjadi seorang pemimpin. Namun karena Mera yakin Aquaman adalah sosok yang bisa menyatukan dunia air dan darat, berusaha untuk meyakinkannya. Sedangkan di tempat lain, akhirnya pengkhianatan Vulko diketahui oleh Orm, dan karena Vulko tidak menyangkal, dirinya pun ditangkap. Di tengah badai malam itu, akhirnya Mera dan Aquaman tiba di lokasi tujuan. Karena tempat itu adalah sarangnya makhluk bernama Trance, mereka pun harus berusaha melawan mereka. Tapi karena tak sanggup melawan lagi, Mera dan Aquaman pun bersembunyi di dalam kapal dan menggunakan suar untuk menakuti mereka, dan benar saja mereka ternyata takut dengan cahaya. Setelah itu, keduanya pun terjun ke lautan sambil membawa suar dan terus berusaha menghindari Trance yang jumlahnya ribuan itu. Setelah melewati kerajaan Trance, mereka dihadapkan dengan pusaran air mirip portal hingga membuat keduanya terpisah. Ketika keluar, Mera yang tak sadarkan diri itu hampir diterkam oleh hewan buas lain, tapi tiba-tiba dia ditolong oleh seseorang yang memakai kostum Trance. Dirinya lalu dibawa ke laut tersembunyi yang letaknya ada di inti bumi, sampai kemudian Aquaman menyusul dirinya. Di tepi pantai, ketika Mera sadar, dia kaget karena tidak menduga jika seseorang yang telah menolongnya adalah Queen Atlana. Dengan raut tidak percaya, Atlana yang melihat Aquaman ada di hadapannya pun langsung memeluk dengan erat. Ternyata Atlana berhasil selamat dan survive kerajaan Trance selama puluhan tahun demi mencari jalan keluar. Tapi kemudian dia sadar jika satu-satunya jalan keluar yaitu dengan diambilnya Trident of Atlan yang dijaga oleh monster bernama Karaten yang ada di balik air terjun. Sebenarnya Atlana ini sudah mencoba mengambil Trisula itu berkali-kali, tapi nyatanya hanya raja sejati yang bisa mengambilnya. Atlana dan Mera lalu mempercayakan semuanya kepada Aquaman karena mereka yakin jika Aquaman adalah raja yang sesungguhnya. Setelah mengumpulkan keberaniannya, Aquaman tiba di dalam sana dan melihat Trident of Atlan masih tersimpan dengan utuh. Tapi ketika Karaten datang, Aquaman langsung disebut sebagai makhluk kotor berdarah campuran yang tidak pantas berada pada lokasi harta karun terbesar Atlantis. Tanpa berkata apapun, Aquaman pun langsung mencoba melawan Karaten, tapi apa daya dirinya hanya terhempas ke sana dan kemari. Tapi ketika Aquaman mulai berkomunikasi dengan monster tersebut, Karaten langsung diam dan terkejut karena tak ada seorang pun yang bisa berbicara dengannya setelah Raja Atlan tewas. Aquaman lalu menjelaskan jika dia bukan siapa-siapa, tapi karena Trisula itu satu-satunya pilihan untuk menyelamatkan rumahnya dan orang-orang yang dia sayangi, dia berani datang melawan Karaten. Sebelumnya belum ada yang bisa mengambil Trisula tersebut, tapi Karaten mempersilahkan Aquaman untuk mengambilnya, dan ternyata seketika itu juga Aquaman pun mendapatkan kekuatan dari Trisula Raja Atlan untuk memerintah lautan.
Dan inilah King of Atlantis yang baru, Aquaman. Idih, merinding. Di tempat lain, pasukan Orm, King Norris, dan Fisherman berkumpul untuk menundukkan kerajaan Brine. Tapi karena Raja Brine tidak mau tunduk kepada Atlantis, peperangan pun tak bisa terelakkan. Tapi tiba-tiba di tengah peperangan tersebut muncullah Karaten dari bawah tanah yang ternyata sudah di bawah perintah Aquaman. Dibantu oleh hewan laut lain termasuk Trance, Aquaman pun berusaha menghentikan Orm. Mera yang tidak ingin korban semakin banyak yang berjatuhan, dia menyuruh Aquaman untuk mengajak Orm bertarung 1 lawan 1 dengan membawanya ke daratan agar Aquaman bisa dengan leluasa menyerang dia. Dan seperti biasa, cipokan dulu guys, tapi jangan lama-lama ntar hilang ingatan. Dengan cepat, Aquaman pun memancing Orm untuk datang ke permukaan dan bertarung dengannya di sana. Sedangkan Mera mencoba memberitahu ayahnya jika sekarang Aquaman adalah Raja Atlantis mereka, sehingga King Norris pun menghentikan perangnya. Jadi bingung orang teh kumaha mendeskripsikan visualisasi yang keren ini. Kemudian pertarungan antara Aquaman dan Orm pun dimulai. Menggunakan kekuatannya yang baru dan tentunya dengan Trident of Atlan, Aquaman berhasil memojokkan Orm dan lanjut menghancurkan trisulanya. Tapi di akhir pertarungan, Aquaman menolak untuk membunuh Orm karena dia tidak suka dengan cara Atlantis dalam menyelesaikan sebuah pertarungan. Ketika Orm menyuruh Aquaman untuk membunuhnya, Atlana datang untuk melerai kedua anaknya. Orm tentu kaget karena ternyata ibunya itu masih hidup. Ibunya itu lalu menasihati anaknya yang sudah salah jalan dan memberitahu kalau sebenarnya darat dan laut itu satu. Lalu karena kesalahannya sudah diperbuat oleh Orm, Orm pun ditangkap sedangkan Mera mulai mengenalkan Aquaman sebagai raja baru Atlantis mereka. I give you King Arthur. Hail to the king! Setelah kejadian itu, Thomas akhirnya bisa mengakhiri penantian panjangnya karena sekarang Atlana kekasih hatinya sudah kembali. Arthur berkata mereka seharusnya tidak ditakdirkan bertemu, tapi berkat cinta mereka, lautan dan daratan pun akhirnya kembali bersatu. Dan film pun selesai. Di balik visualisasinya yang keren, sebenarnya ada pesan sarkas sih untuk kita semua yang masih suka mencemari lautan dengan sampah. Ini jauh dari kata percaya tentang keberadaan kerajaan Atlantis ya. Film ini tuh hanya mengingatkan kita untuk selalu menjaga lingkungan kalau tidak ingin bencana datang. Udah gitu aja, simple. Oke, mungkin sekian dulu video hari ini. Bye and see you!